Kenalkan kami semua dari kelompok 1 yang beranggotakan. Nama saya Aditya. Nama saya Nobal. Nama saya Sakura Putri. Saya Yulia Sari. Nama saya Dinda. Nama saya Mary. Nama saya Raisa Nasrullah. Saya Mary Masun. Saya Khalid Adik. Saya Yunel Fauzi. Kami semua adalah anggota-anggota dari kelompok 1 yang akan membawakan cerita tentang pengembara yang lapar. Selamat menonton. Diceritakan kisah 3 orang sahabat, yaitu Candy, Buyung, dan Awang, yang sedang mengembara. Mereka membawa bekalan makanan seperti beras, daging, susu, dan buah-buahan. Biasanya apabila mereka kelelahan, mereka berhenti untuk sekedar beristirahat atau hanya mengenyangkan perut. Jika dalam perjalanan mereka bertemu sebuah desa, biasanya mereka akan singgah membeli makanan untuk bekal perjalanan. Suatu hari, mereka tiba di kawasan hutan belantara. Di kawasan tersebut, mereka tidak menemukan desa atau kampung dalam perjalanan. Mereka berhenti dan beristirahat di bawah sebatang pohon tua yang sangat besar dan sangat rindang. Perbekalan makanan mereka sudah habis tak menyisa, dan ketiga sahabat itu mulai kelaparan. Hei, jika ada nasi yang sebanyak kawah pun, aku akan menghabiskannya seorang diri. Tiba-tiba Kendi mengeluh. Dia memegangi perutnya yang sendari tadi belum diisinya. Dan badannya ia sandarkan pada pohon tua yang sangat besar itu. Jika aku kelaparan seperti ini, ayam panggang 10 ekor pun akan aku habiskan. Kalian tidak boleh berlaku tamak dan membuat seperti itu. Aku pun juga kelaparan. Bagiku, nasi sepinggan ini pun sudah cukup untuk mengatasi kelaparan ini. Kendi dan Buyung tertawa mendengar kata-kata yang diucapkan Awang barusan. Hanya dengan nasi sepinggan saja, bagaimana bisa perutmu itu kenyang? Padahal kau juga merasakan kelaparan yang sama seperti yang kami derita. Bup, terdengar bunyi seperti benda yang terjatuh di telinga Kendi, Awang, dan Buyung. Mereka langsung mencari asal suara tersebut di celah-celah semak. Mereka mencari suara tersebut dari arah yang berlawanan. Wah, ada nasi sekawah. Ayam panggang 10 ekor, wah enaknya. Melihat Kendi dan Buyung yang telah mendapatkan makanan, Awang berjalan semakin dalam ke arah semak-semak tersebut. Ketika Awang melewati daun gelembak, tampak olehnya sepinggan nasi berlauk terhidang di hadapannya. Awang tersenyum dan mengucapkan rasa syukur karena telah mendapatkan rezeki. Ia memakan nasi sepinggan itu dengan tenang. Selepas makan, Awang merasa kenyang. Ia beristirahat di tempat semula, di bawah pohon tua besar sambil memperhatikan Kendi dan Buyung yang sedang makan dengan lahap. Nyam 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 nyam. Nyam 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 nyam, enak banget ya makanan ini. Kenapa kamu tidak menghabiskan kami? Aku sudah kenyang. Kenapa kamu tak menghabiskan kami? Aku sudah kenyang, makan seekor pun aku sudah tak sanggup lagi. Pinggan ini akan mengingatkanku supaya tidak berlaku sombong dan tamak. Makan itu secukupnya, jangan berlebihan agar tidak mubazir. Kumpulan nasi yang belum dihabiskan oleh Kendi pun akhirnya marah hingga berbondong-bondong merayap pada tubuh Kendi, lalu menggerogoti tubuh Kendi dengan kejam hingga tak tersisa. Dan Buyung juga kekenyangan. Ia hanya dapat menghabiskan seekor ayam saja. 8 ekor ayam lagi tersisa di tempat pemanggangan. Karena terlalu banyak makan, perutnya merasa mual. Melihat bagi ayam-ayam panggang itu saja, ia merasa muak dan hendak muntah. Buyung segera pergi meninggalkan ayam-ayam itu ke dalam semak-semak. Nasib Buyung pun sama seperti Kendi. Karena perutnya yang sudah kekenyangan dan sudah tak mampu menghabiskan ayam itu lagi. Buyung dikejar habis-habisan oleh beberapa ayam dan dipatuk sekujur tubuhnya. Akhirnya, Kendi dan Buyung mati. Tinggallah Awang seorang diri, ia meneruskan semua perjalanannya. Sebelum berangkat, Awang mengambil sepinggan nasi yang telah habis. Seputir pun tidak menyisa di dalam pinggan itu. Pinggan ini akan mengingatkan aku supaya tidak berlaku sombong dan tamak. Makan itu secukupnya, jangan berlebihan agar tidak mubazir. Sekian, terima kasih kami ucapkan kepada para penonton yang telah menonton video singkat tentang cerita hikayat pengembara yang lapar.